Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun kalian berada. Kabar pertama, Gary Neville, ini adalah sebuah langkah kecil ke depan. Sebelum pertandingan, jika Anda menawarkan hasil imbang kepada penggemar, pemain atau pelatih Manchester United, maka mereka akan menepis tangan Anda. Disitulah, di akhir pertandingan, ketika Anda melihat wawancara Erik ten Hag, ada unsur kelegaan karena itu membuat serigala-serigala menjauh setidaknya untuk beberapa pekan. Itu memberi mereka sedikit lebih banyak waktu. Saya tidak berpikir ada orang yang mengira insiden besar akan terjadi setelah pertandingan yang mengira itu akan terjadi dengan hasil imbang. Mereka selalu berpikir bahwa itu akan menjadi hari yang sulit atau kekalahan yang sulit seperti yang terjadi pekan lalu saat menghadapi Tottenham. Saya pikir itu memberi Ten Hag sedikit waktu. Ini adalah awal terburuk Manchester United dalam sejarah Premier League, jadi kami tidak bisa merayakannya. Ketika kami berpikir itu adalah poin yang layak ketika Anda bermain imbang di Villa, itu memberitahu Anda seberapa jauh Villa telah berkembang, tetapi juga memberitahu Anda betapa rendahnya standar untuk United pada saat ini. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag terkait cedera Harry Maguire dan Nusair Mazraoui. Kami harus menariknya keluar saat jeda pertandingan. Besok kami harus melihat apa diagnosisnya. Kami harus menilai hal ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang apa masalahnya. Saya tahu apa masalahnya, tetapi saya tidak bisa mengatakan sekarang seberapa baik atau buruknya. Kami harus menilai ini besok dan kemudian kami akan memberi Anda kabar. Kabar selanjutnya, Dimitar Berbatov menyebut pemain muda Manchester United seharusnya merasa malu usai Jonny Evans jadi man of the match pada laga kontra Aston Villa kemarin. Saya mencoba mencari kata-kata yang tepat. Semua orang yang berada di lapangan hari ini seharusnya merasa malu karena Jonny Evans, dan pujilah dia sudah berusia 37 tahun adalah pemain terbaik dalam pertandingan ini. Semua orang harus memperhatikannya dan lain kali harus lebih baik lagi. Selain itu, sorotan terbaik adalah pada menit ke-93 dan peluang Jadon Pilogene. Kritik untuk Erik ten Hag akan terus bertambah. Satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan meraih poin. Mereka berada di posisi 14 klasemen dan cara mereka bermain saat ini, itu akan sulit dilakukan. Kabar selanjutnya, Paul Scholes khususnya di lini depan, saya rasa kualitasnya tidak ada. Kita kembali ke tim-tim tersukses, mereka mampu mencetak gol. Apa yang telah kami cetak? 5 gol dari 7 pertandingan. Sekarang kami memiliki 3 atau 4 penyerang yang bisa memberi Anda 20 gol. Jadi Anda bisa mencetak 80 gol dalam satu musim di sana dan saya tidak melihat hal itu di lini depan Man United. Dengar, Højlund bermain dengan baik, tetapi apakah dia akan mencetak 20 gol? Saya rasa tidak. Joshua Zirkzee, siapa dia? Apakah dia pemain nomor 9 atau 10? Apakah dia akan memberi Anda 20 gol? Saya rasa tidak. Saya pikir mereka lebih mengandalkan harapan daripada kualitas yang telah terbukti dan mereka juga menghabiskan begitu banyak uang. Itu adalah jumlah uang yang konyol dan beberapa di antaranya tidak bisa masuk ke dalam tim. Anda memikirkan Ugarte yang datang ke klub yang seharusnya mengubah cara lini tengah, dia tidak memainkannya. Matthijs de Ligt, 50 juta pound dan ia tidak memainkannya. Jonny Evans datang dengan usia 36 tahun dan bukan dia. Martinez, Ten Hag yang membawanya ke klub. Apa yang dia pikirkan hari ini? Jonny Evans bermain, Maguire menjadi starter, Victor Lindelof masuk menggantikannya.
Ini hanya sebuah kekacauan dalam perekrutan pemain. Kabar selanjutnya, Manchester United saat ini kembali mengincar Thomas Tuchel. Sebagai pengganti potensial Erik ten Hag, Ineos menyukai profil ex-manajer Bayern Munich. Manchester United mengagumi kandidat lain yang sudah terikat dengan klub dan daya tarik Tuchel adalah ia dapat segera direkrut. Para pejabat hierarki United akan mengadakan pertemuan di London pada hari Selasa dan Erik ten Hag berharap dapat mengadakan diskusi dengan klub dalam beberapa hari mendatang. Ten Hag berharap dirinya tidak dipecat. Samuel Luhusman. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 8 Oktober tahun 1955, ex-manajer Manchester United, Wilf McGuinness menjalani laga debut berseragam Manchester United. Ia memperkuat United selama 5 musim dengan koleksi 85 penampilan resmi. Meski karir bermainnya berjalan pendek akibat harus pensiun dini karena cedera parah pada 1961, Wilf tetap terlibat dengan United dalam beberapa kesempatan, salah satunya memanajeri United pada tahun 1969-1970 saat masih berusia 31 tahun. Kabar selanjutnya, terlihat Sir Jim Ratcliffe dan Joel Glazers berada di Old Trafford hari ini. Ada hal yang sangat penting yang perlu dibahas. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 8 Oktober tahun 2005, David Beckham yang berlabel pemain Real Madrid kembali ke Old Trafford untuk membela Inggris melawan Austria dalam kualifikasi Piala Dunia 2006. Sayang, dalam laga itu, Beckham mencatatkan rekor buruk. Ia menjadi pemain Inggris pertama yang mendapat kartu merah. Beckham yang meninggalkan Manchester United untuk berlabuh ke Santiago Bernabeu pada tahun 2003 itu di kartu merah setelah mendapat 2 kartu kuning. Beckham mendapat 2 kartu kuning hanya dalam 2 menit di babak kedua. Pelanggaran kedua dilakukan backs terhadap Andreas Ibertsberger. Ini juga menjadi catatan pertama bahwa kapten Inggris di kartu merah. Itu berselang 7 tahun setelah Beckham mendapat kartu merah pertama pada Piala Dunia 1998 saat melawan Argentina. Dalam laga tersebut, Inggris menang 1-0 berkat gol Frank Lampard di babak kedua melalui titik putih setelah Michael Owen dilanggar Paul Sarner. Lampard menjadi eksekutor karena Beckham sebelumnya gagal dalam 3 kesempatan. The Three Lions setelah itu berhasil lolos ke Piala Dunia di Jerman. Sven Goran Eriksson, di babak kedua, kami bertahan dengan cemerlang. Saya tidak berpikir mereka punya kesempatan. Saya pikir kami bermain sangat baik di babak pertama dan ketika itu 11 versus 11. Kemudian, kita menderita, tapi kami melakukannya bersama-sama seperti sebuah tim yang sesungguhnya. Kabar selanjutnya, Alejandro Garnacho tidak akan bergabung dengan tim nasional Argentina karena masalah fisik. Manchester United akan menilai Alejandro Garnacho segera setelah ia menarik diri dari tim nasional Argentina karena cedera. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, selain Thomas Tuchel, Thomas Frank juga merupakan kandidat potensial jika Manchester United memutuskan untuk memecat Erik ten Hag dalam waktu dekar ini. Ada salah satu hierarki United yang mengagumi Frank sebagai seorang manajer. Alex Kruk Talksport. Kabar selanjutnya, Erik harus segera bawa MU bangkit jika tidak ingin dipecat. Gary Neville, klub telah membuat keputusan untuk mempertahankan Erik ten Hag pada musim panas, jadi mereka tidak akan ingin membatalkan keputusan tersebut dalam 6 atau 7 pertandingan pertama. Mereka hanya bisa berharap sesuatu terjadi dalam beberapa pekan ke depan, mungkin melalui pengaturan ulang, waktu berpikir, dan perencanaan. Para penggemar Manchester United, pelatih,
Pemain telah berbicara tentang struktur baru yang mengelilingi Ten Hag ini harus bekerja dengan cepat dalam beberapa pekan ke depan. Jika jeda internasional berikutnya tiba dan Manchester United masih berada di posisi ke-13, ke-14 di Liga, saya pikir akan ada banyak tekanan. Beberapa pekan ke depan sangat penting untuk memastikan mereka bisa mendapatkan momentum di sisa musim ini sehingga Erik ten Hag bisa mempertahankan pekerjaannya. Kabar selanjutnya, menyedihkan melihat MU sekarang. Wayne Rooney, saya pikir ini sulit dan siapapun akan mengakui bahwa Manchester United ingin menjadi penantang gelar, jadi untuk berada di peringkat ke-14, saya yakin semua orang di klub tahu bahwa mereka perlu meningkatkannya. Saya tahu Erik ten Hag melakukan segala yang dia bisa untuk mencoba dan meningkatkannya. Sekali lagi, para pemain, dan saya katakan pada musim lalu, perlu melakukan lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ada perubahan besar dalam hal pemain selama beberapa tahun terakhir. Anda hanya ingin melihat mereka menantang lagi. Kabar selanjutnya, Steve McClaren mengakui bahwa terdapat sebuah momen di musim lalu ketika ia memprediksi Manchester United akan memecat Erik ten Hag dalam beberapa kesempatan. Setelah Brighton dan Brentford, para penggemar menyerukan untuk memecatnya setelah 2 pertandingan, dan kemudian kami mengalahkan Liverpool 3-0. Saya ingat musim lalu, Crystal Palace 4-0, bisa saja 8-0 dan berpikir bahwa ini adalah akhir, tetapi kemudian memenangkan 4 pertandingan berikutnya yang berpuncak pada final piala lagi dan memenangkan piala. Erik adalah tipe orang yang memiliki kualitas untuk tetap berpegang teguh pada proses. Saya berada di sana pada awal musim ketika semua ini terjadi, perekrutan, masalah dengan Ineos yang membawa pelatih yang berbeda dan saya ingat pergi dari sana dan suasananya luar biasa. Atmosfernya luar biasa dan para pemain yang mereka rekrut sangat bagus dan skuad sedang membangun dan berkembang. Saya pikir mereka mendatangkan pelatih-pelatih yang bagus dengan Ruud van Nistelrooy, Rene Hake dan saya pikir ada atmosfer positif yang sangat bagus dan saya pikir musim dimulai seperti itu. Kemudian mereka tersendat-sendat tetapi itulah yang terjadi dalam sepak bola, itu terjadi di klub-klub besar dan Erik telah membuktikan dalam 2 tahun terakhir bahwa kami telah melalui ini berkali-kali. Sering kali kami duduk di kantin saat sarapan dengan secangkir teh dengan krisis demi krisis, tetapi entah bagaimana kami terus bekerja, melanjutkan proses dan meraih kemenangan di saat yang penting. Kabar selanjutnya, Sir Alex Ferguson terlihat meninggalkan Old Trafford hari ini setelah menghadiri pertemuan dengan anggota kunci tim kepemimpinan Manchester United. Tyrone Marshall, Men. Kabar selanjutnya, pertemuan yang menentukan tentang masa depan Erik ten Hag akan dimulai malam ini. Jamie Jackson, Guardian. Sir Jim Ratcliffe diyakini memiliki keputusan yang menentukan mengenai masa depan Erik ten Hag yang akan segera ditentukan, dengan Omar Berrada dan Dan Ashworth memberikan rekomendasi. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Thomas Tuchel menjadi yang terfavorit untuk menggantikan Erik ten Hag. Tuchel terbuka untuk menjadi manajer Manchester United dan sangat siap jika namanya ditunjuk untuk menjadi manajer United yang baru. Nasib ten Hag akan diputuskan besok. David McDonnell, Mirror. Kabar selanjutnya, Wayne Rooney, Erik ten Hag telah memenangkan trofi dimanapun dia berada dan juga memenangkan trofi bersama Manchester United. Jadi ya, dia sedang melalui masa sulit dan saya pikir dia mungkin akan mengatakannya sendiri. Namun Anda berharap dia dapat membalikkan keadaan karena terlalu sering manajer kehilangan pekerjaan dan kemudian harus membangun kembali dengan manajer yang berbeda.
Kabar selanjutnya, masa depan Erik ten Hag di Manchester United akan diputuskan pada pertemuan puncak eksekutif besok. Ruud van Nistelrooy difavoritkan sebagai pengganti sementara jika terjadi perubahan posisi manajerial. Jamie Jackson, Guardian. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.